Selamat siang pemirsa, bersama saya Suradita dalam Live Breaking News. Beredar undangan demo yang menangkap kader Partai Solidaritas Indonesia di Armando dan ajakan tersebut dijadwalkan pada Senin 4 Desember 2023 hari ini. Undangan itu bertajuk Aksi Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta Tangkap Ade Armando Pemintas Sejarah Jogja. Undangan itu beredar luas di media sosial dan mengatasnamakan paguyuban masyarakat Ngayogyakarta untuk Sinambungan Keistimewaan atau Paman Usman. Seruan ini juga mengajak masyarakat untuk menyuarakan pendapatnya. Dalam undangan tersebut ditulis aksi bertitik kumpul di parkiran Andong, Pasar Bringharjo, Jalan Sriwedari, Jogja. Mereka berencana menuju kantor DPW PSI DIY pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Diketahui Ade Armando memang sempat menyindir aksi BMUI dan UGM yang mengkritik politik dinasti jelang Pilpres 2024. Menurut Ade, politik dinasti sesungguhnya ada di daerah istimewa Yogyakarta yang menjadi aksi mereka. Kader PSI tersebut juga mengkritik tentang proses pemilu di Yogyakarta yang berbeda dengan banyak wilayah Indonesia lainnya. Di Jogja tidak ada pemilihan gubernur 5 tahun sekali, sebab satu-satunya yang berhak menjadi gubernur adalah raja. Ia kemudian mengatakan bahwa salah satu orang yang turut berkontribusi dalam pengesahan undang-undang tersebut adalah Ganjar Pranowo, yang kini maju sebagai capres nomor urut 3 di Pilpres mendatang. Tak lama setelah pernyataan tersebut viral dan berbuah selebaran ajakan penangkapan dirinya, Ade Armando meminta maaf. Melalui akun Twitternya pada Minggu 3 Desember, ia meminta maaf karena telah membuat gaduh masyarakat Jogja. Ia menegaskan bahwa pernyataannya soal politik dinasti hanya pandangannya sebagai politisi secara pribadi. Ade turut mengatakan, pendapatnya tersebut tidak berkaitan dengan PSI yang saat ini menjadi partainya. Ini saya ingin mengajukan permohonan maaf sebesar-besarnya seandainya video saya yang terakhir tentang politik dinasti telah menimbulkan ketersinggungan dan kegaduhan terutama di daerah istimewa Yogyakarta. Saya sudah mendengar akan ada aksi tangkap Ade Armando dan rencana untuk mendatangi PSI Yogyakarta. Saya harus clearkan, apa yang saya sampaikan di video saya tersebut sepenuhnya adalah pandangan saya, sikap politik saya. Ini tidak ada hubungannya dengan pandangan politik, sikap politik maupun policy dari DPP PSI dan DPW PSI Yogyakarta. Itu sepenuhnya pandangan saya. Tapi karena itu, mengikuti arahan dari DPP PSI, saya mengajukan permohonan maaf sebesar-besarnya pada segenap pihak bila ternyata video tersebut telah menimbulkan ketersinggungan dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X turut menanggapi pernyataan Ade Armando terkait politik dinasti di daerahnya. Hamengkubuwono X mengatakan bahwa setiap orang berhak berpendapat termasuk Ade Armando. Namun ia menekankan bahwa skema politik di Daerah Istimewa Yogyakarta mengenai konstitusi peralihan telah tertuang di Undang-Undang Dasar Pasal 18B. Dalam pasal 18B ayat 1 berbunyi, negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Gubernur Jogja tersebut mengatakan bahwa undang-undang keistimewaan itu juga mengamanatkan gubernur, yakni Sultan, dan wakil gubernur, yakni Paku Alam. Dirinya pun hanya melaksanakan pemerintahan di Yogyakarta sesuai dengan undang-undang.
Sementara itu, pemirsa, Wakil Ketua DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, Huda Triyudiana, turut menanggapi pernyataan politikus PSI Ade Armando yang menilai Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta inkonstitusional lantaran pemilihan gubernur di DIY berdasarkan pada garis keturunan Sri Sultan Hamengkubuwono. Ade Armando juga sempat mengatakan adanya praktik dinasti politik di Daerah Istimewa Yogyakarta. Huda menilai Ade Armando perlu belajar sejarah tanah air lebih dalam sebelum berkomentar di media sosial. Sebab itu juga tak lepas dari peran Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Paduka Paku Alam. Menurut Huda, pernyataan politikus PSI yang mengatakan Yogyakarta menerapkan praktik politik dinasti adalah kebodohan dan kedangkalan pemahaman yang memalukan. Ia menegaskan keistimewaan Yogyakarta diperjuangkan oleh hampir semua elemen dan semua warga saat itu. Hampir aklamasi warga daerah istimewa Yogyakarta menghendaki disahkannya Undang-Undang Keistimewaan. Huda turut mengatakan kepemimpinan Ngarsa Dalem dan Sri Paduka Paku Alam merupakan kehendak masyarakat DIY yang disahkan menjadi undang-undang. Ini adalah sangat demokratis, kehendak masyarakat yang dilegalkan untuk Undang-Undang Keistimewaan. Huda pun menganjurkan Ade Armando sebagai politisi semestinya lebih cermat berstatement, kecuali memang demikian sikap politiknya. Masalah bangsa Indonesia itu menghargai asal usul tradisi jika bunyi undang-undang keistimewaan itu sudah mengamanatkan gubernur, sultan, dan wakil gubernur, Paku Alam yang melaksanakan itu aja, ya kan, dinasti atau tidak ya terserah dari sisi mana masyarakat melihatnya. Yang penting hati kita di itu daerah istimewa diakui keistimewaannya dari asal usulnya dan menghargai secara itu aja. Ini undang-undang istimewa itu. Tapi kalau alamat dinasti atau tidak itu juga nggak ada. Yang penting kita bagian dari republik dan melaksanakan keputusan. Melalui video ini, saya ingin mengajukan permohonan maaf sebesar-besarnya seandainya video saya yang terakhir tentang politik dinasti telah menimbulkan ketersinggungan dan kegaduhan terutama di daerah istimewa Yogyakarta. Saya sudah mendengar akan ada aksi tangkap Ade Armando dan rencana untuk mendatangi PSI Yogyakarta. Saya harus clearkan, apa yang saya sampaikan di video saya tersebut sepenuhnya adalah pandangan saya, sikap politik saya. Ini tidak ada hubungannya dengan pandangan politik, sikap politik maupun policy dari DPP PSI dan DPW PSI Yogyakarta. Itu sepenuhnya pandangan saya. Tapi karena itu, mengikuti arahan dari DPP PSI, saya mengajukan permohonan maaf sebesar-besarnya pada segenap pihak bila ternyata video tersebut telah menimbulkan ketersinggungan dan kegaduhan. Masih tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Namun jangan kemana-mana karena setelah ini akan ada program On Focus yang akan menemani siang Anda. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Selamat siang pemirsa, bersama saya Seradita dalam Live Breaking News. Beredar undangan demo yang menangkap kader Partai Solidaritas Indonesia Ade Armando
Dan ajakan tersebut dijadwalkan pada Senin 4 Desember 2023 hari ini. Undangan itu bertajuk Aksi Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta Tangkap Ade Armando, Pemintas Sejarah Jogja. Undangan itu beredar luas di media sosial dan mengatasnamakan paguyuban masyarakat Ngayogyakarta untuk Sinambungan Keistimewaan atau Paman Usman. Seruan ini juga mengajak masyarakat untuk menyuarakan pendapatnya. Dalam undangan tersebut ditulis aksi bertitik kumpul di parkiran Andong, Pasar Bringharjo, Jalan Sriwedari, Jogja. Mereka berencana menuju kantor DPW PSI DIY pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Diketahui Ade Armando memang sempat menyindir aksi BEM, UI, dan UGM yang mengkritik politik dinasti jelang Pilpres 2024. Menurut Ade, politik dinasti sesungguhnya ada di daerah istimewa Yogyakarta yang menjadi aksi mereka. Kader PSI tersebut juga mengkritik tentang proses pemilu di Yogyakarta yang berbeda dengan banyak wilayah Indonesia lainnya. Di Jogja tidak ada pemilihan gubernur 5 tahun sekali, sebab satu-satunya yang berhak menjadi gubernur adalah raja. Ia kemudian mengatakan bahwa salah satu orang yang turut berkontribusi dalam pengesahan undang-undang tersebut adalah Ganjar Pranowo, yang kini maju sebagai capres nomor urut 3 di Pilpres mendatang. Tak lama setelah pernyataan tersebut viral dan berbuah selebaran ajakan penangkapan dirinya, Ade Armando meminta maaf. Melalui akun Twitternya pada Minggu 3 Desember, ia meminta maaf karena telah membuat gaduh masyarakat Jogja. Ia menegaskan bahwa pernyataannya soal politik dinasti hanya pandangannya sebagai politisi secara pribadi. Ade turut mengatakan pendapatnya tersebut tidak berkaitan dengan PSI yang saat ini menjadi partainya. Ini saya ingin mengajukan permohonan maaf sebesar-besarnya seandainya video saya yang terakhir tentang politik dinasti telah menimbulkan ketersinggungan dan kegaduhan terutama di daerah istimewa Yogyakarta. Saya sudah mendengar akan ada aksi tangkap Ade Armando dan rencana untuk mendatangi PSI Yogyakarta. Saya harus clearkan, apa yang saya sampaikan di video saya tersebut sepenuhnya adalah pandangan saya, sikap politik saya. Ini tidak ada hubungannya dengan pandangan politik, sikap politik maupun policy dari DPP PSI dan DPW PSI Yogyakarta. Itu sepenuhnya pandangan saya. Tapi karena itu, mengikuti arahan dari DPP PSI, saya mengajukan permohonan maaf sebesar-besarnya pada segenap pihak bila ternyata video tersebut telah menimbulkan ketersinggungan dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X turut menanggapi pernyataan Ade Armando terkait politik dinasti di daerahnya. Hamengkubuwono X mengatakan bahwa setiap orang berhak berpendapat termasuk Ade Armando. Namun ia menekankan bahwa skema politik di Daerah Istimewa Yogyakarta mengenai konstitusi peralihan telah tertuang di Undang-Undang Dasar Pasal 18B. Dalam pasal 18B ayat 1 berbunyi, negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Gubernur Jogja tersebut mengatakan bahwa undang-undang keistimewaan itu juga mengamanatkan gubernur, yakni Sultan, dan wakil gubernur, yakni Paku Alam. Dirinya pun hanya melaksanakan pemerintahan di Yogyakarta sesuai dengan undang-undang.
Sementara itu, pemirsa, Wakil Ketua DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, Huda Triyudiana, turut menanggapi pernyataan politikus PSI Ade Armando yang menilai Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta inkonstitusional lantaran pemilihan gubernur di DIY berdasarkan pada garis keturunan Sri Sultan Hamengkubuwono. Ade Armando juga sempat mengatakan adanya praktik dinasti politik di Daerah Istimewa Yogyakarta. Huda menilai Ade Armando perlu belajar sejarah tanah air lebih dalam sebelum berkomentar di media sosial. Sebab itu juga tak lepas dari peran Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Paduka Paku Alam. Menurut Huda, pernyataan politikus PSI yang mengatakan Yogyakarta menerapkan praktik politik dinasti adalah kebodohan dan kedangkalan pemahaman yang memalukan. Ia menegaskan keistimewaan Yogyakarta diperjuangkan oleh hampir semua elemen dan semua warga saat itu. Hampir aklamasi warga daerah istimewa Yogyakarta menghendaki disahkannya Undang-Undang Keistimewaan. Huda turut mengatakan kepemimpinan Ngarsal Dalem dan Sri Paduka Paku Alam merupakan kehendak masyarakat DIY yang disahkan menjadi undang-undang. Ini adalah sangat demokratis, kehendak masyarakat yang dilegalkan untuk Undang-Undang Keistimewaan. Huda pun menganjurkan Ade Armando sebagai politisi semestinya lebih cermat berstatement, kecuali memang demikian sikap politiknya. Kita Indonesia itu menghargai asal usul tradisi jika bunyi undang-undang keistimewaan itu juga mengamanatkan gubernur, sultan, dan wakil gubernur Paku Alam yang melaksanakan itu aja, ya kan, dinasti atau tidak ya terserah dari sisi mana masyarakat melihatnya. Yang penting tapi kita di sini itu daerah istimewa diakui keistimewaannya dari apapun dan menghargai terhadap itu aja. Ini undang-undang istimewa itu. Tapi kalau kalimat dinasti atau tidak itu juga nggak ada. Yang penting kita bagian dari republik dan melaksanakan konstitusi. Melalui video ini, saya ingin mengajukan permohonan maaf sebesar-besarnya seandainya video saya yang terakhir tentang politik dinasti telah menimbulkan ketersinggungan dan kegaduhan terutama di daerah istimewa Yogyakarta. Saya sudah mendengar akan ada aksi tangkap Ade Armando dan rencana untuk mendatangi PSI Yogyakarta. Saya harus clearkan, apa yang saya sampaikan di video saya tersebut sepenuhnya adalah pandangan saya, sikap politik saya. Ini tidak ada hubungannya dengan pandangan politik, sikap politik maupun policy dari DPP PSI dan DPW PSI Yogyakarta. Itu sepenuhnya pandangan saya. Tapi karena itu, mengikuti arahan dari DPP PSI, saya mengajukan permohonan maaf sebesar-besarnya pada segenap pihak bila ternyata video tersebut telah menimbulkan ketersinggungan dan kegaduhan. Selamat siang pemirsa, bersama saya Suradita dalam Live Breaking News. Beredar undangan demo yang menangkap kader Partai Solidaritas Indonesia Ade Armando dan ajakan tersebut dijadwalkan pada Senin 4 Desember 2023 hari ini. Undangan itu bertajuk Aksi Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta Tangkap Ade Armando Pemintas Sejarah Jogja. Undangan itu beredar luas di media sosial dan mengatasnamakan paguyuban masyarakat Ngayogyakarta untuk Sinambungan Keistimewaan atau Paman Usman.
Seruan ini juga mengajak masyarakat untuk menyuarakan pendapatnya. Dalam undangan tersebut ditulis aksi bertitik kumpul di parkiran Andong, Pasar Bringharjo, Jalan Sriwedari, Jogja. Mereka berencana menuju kantor DPW PSI DIY pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Diketahui Ade Armando memang sempat menyindir aksi BEM, UI, dan UGM yang mengkritik politik dinasti jelang Pilpres 2024. Menurut Ade, politik dinasti sesungguhnya ada di daerah istimewa Yogyakarta yang menjadi aksi mereka. Kader PSI tersebut juga mengkritik tentang proses pemilu di Yogyakarta yang berbeda dengan banyak wilayah Indonesia lainnya. Di Jogja tidak ada pemilihan gubernur 5 tahun sekali, sebab satu-satunya yang berhak menjadi gubernur adalah raja. Ia kemudian mengatakan bahwa salah satu orang yang turut berkontribusi dalam pengesahan undang-undang tersebut adalah Ganjar Pranowo, yang kini maju sebagai capres nomor urut 3 di Pilpres mendatang. Tak lama setelah pernyataan tersebut viral dan berbuah selebaran ajakan penangkapan dirinya, Ade Armando meminta maaf. Melalui akun Twitternya pada Minggu 3 Desember, ia meminta maaf karena telah membuat gaduh masyarakat Jogja. Ia menegaskan bahwa pernyataannya soal politik dinasti hanya pandangannya sebagai politisi secara pribadi. Ade turut mengatakan, pendapatnya tersebut tidak berkaitan dengan PSI yang saat ini menjadi partainya. Ini saya ingin mengajukan permohonan maaf sebesar-besarnya seandainya video saya yang terakhir tentang politik dinasti telah menimbulkan ketersinggungan dan kegaduhan terutama di daerah istimewa Yogyakarta. Saya sudah mendengar akan ada aksi tangkap Ade Armando dan rencana untuk mendatangi PSI Yogyakarta. Saya harus clearkan, apa yang saya sampaikan di video saya tersebut sepenuhnya adalah pandangan saya, sikap politik saya. Ini tidak ada hubungannya dengan pandangan politik, sikap politik maupun policy dari DPP PSI dan DPW PSI Yogyakarta. Itu sepenuhnya pandangan saya. Tapi karena itu, mengikuti arahan dari DPP PSI, saya mengajukan permohonan maaf sebesar-besarnya pada segenap pihak bila ternyata video tersebut telah menimbulkan ketersinggungan dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X turut menanggapi pernyataan Ade Armando terkait politik dinasti di daerahnya. Hamengkubuwono X mengatakan bahwa setiap orang berhak berpendapat termasuk Ade Armando. Namun ia menekankan bahwa skema politik di Daerah Istimewa Yogyakarta mengenai konstitusi peralihan telah tertuang di Undang-Undang Dasar Pasal 18B. Dalam pasal 18B ayat 1 berbunyi, negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Gubernur Jogja tersebut mengatakan bahwa undang-undang keistimewaan itu juga mengamanatkan gubernur, yakni Sultan, dan wakil gubernur, yakni Paku Alam. Dirinya pun hanya melaksanakan pemerintahan di Yogyakarta sesuai dengan undang-undang. Sementara itu, pemirsa, Wakil Ketua DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, Huda Triyudiana, turut menanggapi pernyataan politikus PSI Ade Armando yang menilai Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta inkonstitusional lantaran pemilihan gubernur di DIY berdasarkan pada garis keturunan Sri Sultan Hamengkubuwono. Ade Armando juga sempat mengatakan adanya praktik dinasti politik di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Huda menilai Ade Armando perlu belajar sejarah tanah air lebih dalam sebelum berkomentar di media sosial. Sebab itu juga tak lepas dari peran Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Paduka Paku Alam. Menurut Huda, pernyataan politikus PSI yang mengatakan Yogyakarta menerapkan praktik politik dinasti adalah kebodohan dan kedangkalan pemahaman yang memalukan. Ia menegaskan keistimewaan Yogyakarta diperjuangkan oleh hampir semua elemen dan semua warga saat itu. Hampir aklamasi warga daerah istimewa Yogyakarta menghendaki disahkannya undang-undang keistimewaan. Huda turut mengatakan kepemimpinan Ngarsal Dalem dan Sri Paduka Paku Alam merupakan kehendak masyarakat DIY yang disahkan menjadi undang-undang. Ini adalah sangat demokratis, kehendak masyarakat yang dilegalkan untuk undang-undang keistimewaan. Huda pun menganjurkan Ade Armando sebagai politisi semestinya lebih cermat berstatement, kecuali memang demikian sikap politiknya. Masalah kita Indonesia itu menghargai asal usul tradisi jika bunyi undang-undang keistimewaan itu juga mengamanatkan gubernur, sultan, dan wakil gubernur Paku Alam yang melaksanakan itu aja, ya kan, dinasti atau tidak ya terserah dari sisi mana masyarakat melihatnya. Yang penting hati kita di itu daerah istimewa diakui keistimewaannya dari apapun dan menghargai secara itu aja. Ini undang-undang itu tapi kalau alamat dinasti atau tidak itu juga nggak ada. Yang penting kita bagian dari republik dan melaksanakan konstitusi. Melalui video ini, saya ingin mengajukan permohonan maaf sebesar-besarnya seandainya video saya yang terakhir tentang politik dinasti telah menimbulkan ketersinggungan dan kegaduhan terutama di daerah istimewa Yogyakarta. Saya sudah mendengar akan ada aksi tangkap Ade Armando dan rencana untuk mendatangi PSI Yogyakarta. Saya harus clearkan, apa yang saya sampaikan di video saya tersebut sepenuhnya adalah pandangan saya, sikap politik saya. Ini tidak ada hubungannya dengan pandangan politik, sikap politik maupun policy dari DPP PSI dan DPW PSI Yogyakarta. Itu sepenuhnya pandangan saya. Tapi karena itu, mengikuti arahan dari DPP PSI, saya mengajukan permohonan maaf sebesar-besarnya pada segenap pihak bila ternyata video tersebut telah menimbulkan ketersinggungan dan kegaduhan. Selamat siang pemirsa, bersama saya Suradita dalam Live Breaking News. Beredar undangan demo yang menangkap kader Partai Solidaritas Indonesia Ade Armando dan ajakan tersebut dijadwalkan pada Senin 4 Desember 2023 hari ini. Undangan itu bertajuk Aksi Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta Tangkap Ade Armando Pemintas Sejarah Jogja. Undangan itu beredar luas di media sosial dan mengatasnamakan paguyuban masyarakat Ngayogyakarta untuk Sinambungan Keistimewaan atau Paman Usman. Seruan ini juga mengajak masyarakat untuk menyuarakan pendapatnya. Dalam undangan tersebut ditulis aksi bertitik kumpul di parkiran Andong, Pasar Bringharjo, Jalan Sriwedari, Jogja. Mereka berencana menuju kantor DPW PSI DIY pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Diketahui Ade Armando memang sempat menyindir aksi BEM, UI, dan UGM yang mengkritik
politik dinasti jelang Pilpres 2024. Menurut Ade, politik dinasti sesungguhnya ada di daerah istimewa Yogyakarta yang menjadi aksi mereka. Kader PSI tersebut juga mengkritik tentang proses pemilu di Yogyakarta yang berbeda dengan banyak wilayah Indonesia lainnya. Di Jogja tidak ada pemilihan gubernur 5 tahun sekali, sebab satu-satunya yang berhak menjadi gubernur adalah raja. Ia kemudian mengatakan bahwa salah satu orang yang turut berkontribusi dalam pengesahan undang-undang tersebut adalah Ganjar Pranowo, yang kini maju sebagai capres nomor urut 3 di Pilpres mendatang. Tak lama setelah pernyataan tersebut viral dan berbuah selebaran ajakan penangkapan dirinya, Ade Armando meminta maaf. Melalui akun Twitternya pada Minggu 3 Desember, ia meminta maaf karena telah membuat gaduh masyarakat Jogja. Ia menegaskan bahwa pernyataannya soal politik dinasti hanya pandangannya sebagai politisi secara pribadi. Ade turut mengatakan, pendapatnya tersebut tidak berkaitan dengan PSI yang saat ini menjadi partainya. Ini saya ingin mengajukan permohonan maaf sebesar-besarnya seandainya video saya yang terakhir tentang politik dinasti telah menimbulkan ketersinggungan dan kegaduhan terutama di daerah istimewa Yogyakarta. Saya sudah mendengar akan ada aksi tangkap Ade Armando dan rencana untuk mendatangi PSI Yogyakarta. Saya harus clearkan, apa yang saya sampaikan di video saya tersebut sepenuhnya adalah pandangan saya, sikap politik saya. Ini tidak ada hubungannya dengan pandangan politik, sikap politik maupun policy dari DPP PSI dan DPW PSI Yogyakarta. Itu sepenuhnya pandangan saya. Tapi karena itu, mengikuti arahan dari DPP PSI, saya mengajukan permohonan maaf sebesar-besarnya pada segenap pihak bila ternyata video tersebut telah menimbulkan ketersinggungan dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X turut menanggapi pernyataan Ade Armando terkait politik dinasti di daerahnya. Hamengkubuwono X mengatakan bahwa setiap orang berhak berpendapat termasuk Ade Armando. Namun ia menekankan bahwa skema politik di Daerah Istimewa Yogyakarta mengenai konstitusi peralihan telah tertuang di Undang-Undang Dasar Pasal 18B. Dalam pasal 18B ayat 1 berbunyi, negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Gubernur Jogja tersebut mengatakan bahwa undang-undang keistimewaan itu juga mengamanatkan gubernur, yakni Sultan, dan wakil gubernur, yakni Paku Alam. Dirinya pun hanya melaksanakan pemerintahan di Yogyakarta sesuai dengan undang-undang. Sementara itu, pemirsa, Wakil Ketua DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, Huda Triyudiana, turut menanggapi pernyataan politikus PSI Ade Armando yang menilai Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta inkonstitusional lantaran pemilihan gubernur di DIY berdasarkan pada garis keturunan Sri Sultan Hamengkubuwono. Ade Armando juga sempat mengatakan adanya praktik dinasti politik di Daerah Istimewa Yogyakarta. Huda menilai Ade Armando perlu belajar sejarah tanah air lebih dalam sebelum berkomentar di media sosial. Sebab itu juga tak lepas dari peran Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Paduka Paku Alam. Menurut Huda, pernyataan politikus PSI yang mengatakan Yogyakarta menerapkan praktik politik dinasti adalah kebodohan dan kedangkalan pemahaman yang memalukan. Ia menegaskan keistimewaan Yogyakarta
diperjuangkan oleh hampir semua elemen dan semua warga saat itu. Hampir aklamasi warga daerah istimewa Yogyakarta menghendaki disahkannya Undang-Undang Keistimewaan. Huda turut mengatakan kepemimpinan Ngarsal Dalem dan Sri Paduka Paku Alam merupakan kehendak masyarakat DIY yang disahkan menjadi undang-undang. Ini adalah sangat demokratis, kehendak masyarakat yang dilegalkan untuk Undang-Undang Keistimewaan. Huda pun menganjurkan Ade Armando sebagai politisi semestinya lebih cermat berstatement, kecuali memang demikian sikap politiknya. Masalah kita Indonesia itu menghargai asal usul tradisi jika bunyi undang-undang keistimewaan itu juga mengamanatkan gubernur, sultan, dan wakil gubernur, Paku Alam yang melaksanakan itu aja, ya kan, dinasti atau tidak ya terserah dari sisi mana masyarakat melihatnya. Yang penting hati kita dipilih itu daerah istimewa, diakui keistimewaannya dari apapun dan menghargai terhadap itu aja. Ini undang-undang istimewa itu. Tapi kalau kalimat dinasti atau tidak itu juga nggak ada. Yang penting kita bagian dari republik dan melaksanakan Melalui video ini, saya ingin mengajukan permohonan maaf sebesar-besarnya seandainya video saya yang terakhir tentang politik dinasti telah menimbulkan ketersinggungan dan kegaduhan terutama di daerah istimewa Yogyakarta. Saya sudah mendengar akan ada aksi tangkap Ade Armando dan rencana untuk mendatangi PSI Yogyakarta. Saya harus clearkan, apa yang saya sampaikan di video saya tersebut sepenuhnya adalah pandangan saya, sikap politik saya. Ini tidak ada hubungannya dengan pandangan politik, sikap politik maupun policy dari DPP PSI dan DPW PSI Yogyakarta. Itu sepenuhnya pandangan saya. Tapi karena itu, mengikuti arahan dari DPP PSI, saya mengajukan permohonan maaf sebesar-besarnya pada segenap pihak bila ternyata video tersebut telah menimbulkan ketersinggungan dan kegaduhan. Selamat siang pemirsa, bersama saya Suradita dalam Live Breaking News. Beredar undangan demo yang menangkap kader Partai Solidaritas Indonesia Ade Armando dan ajakan tersebut dijadwalkan pada Senin 4 Desember 2023 hari ini. Undangan itu bertajuk Aksi Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta Tangkap Ade Armando Pemintas Sejarah Jogja. Undangan itu beredar luas di media sosial dan mengatasnamakan paguyuban masyarakat Ngayogyakarta untuk Sinambungan Keistimewaan atau Paman Usman. Seruan ini juga mengajak masyarakat untuk menyuarakan pendapatnya. Dalam undangan tersebut ditulis aksi bertitik kumpul di parkiran Andong, Pasar Bringharjo, Jalan Sriwedari, Jogja. Mereka berencana menuju kantor DPW PSI DIY pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Diketahui Ade Armando memang sempat menyindir aksi BEM, UI, dan UGM yang mengkritik politik dinasti jelang Pilpres 2024. Menurut Ade, politik dinasti sesungguhnya ada di daerah istimewa Yogyakarta yang menjadi aksi mereka. Kader PSI tersebut juga mengkritik tentang proses pemilu di Yogyakarta yang berbeda dengan banyak wilayah Indonesia lainnya. Di Jogja tidak ada pemilihan gubernur 5 tahun sekali, sebab satu-satunya yang berhak menjadi gubernur adalah raja.
Ia kemudian mengatakan bahwa salah satu orang yang turut berkontribusi dalam pengesahan undang-undang tersebut adalah Ganjar Pranowo, yang kini maju sebagai Capres nomor urut 3 di Pilpres mendatang. Tak lama setelah pernyataan tersebut viral dan berbuah selebaran ajakan penangkapan dirinya, Ade Armando meminta maaf. Melalui akun Twitternya pada Minggu 3 Desember, ia meminta maaf karena telah membuat gaduh masyarakat Jogja. Ia menegaskan bahwa pernyataannya soal politik dinasti hanya pandangannya sebagai politisi secara pribadi. Ade turut mengatakan, pendapatnya tersebut tidak berkaitan dengan PSI yang saat ini menjadi partainya. Ini saya ingin mengajukan permohonan maaf sebesar-besarnya seandainya video saya yang terakhir tentang politik dinasti telah menimbulkan ketersinggungan dan kegaduhan terutama di daerah istimewa Yogyakarta. Saya sudah mendengar akan ada aksi tangkap Ade Armando dan rencana untuk mendatangi PSI Yogyakarta. Saya harus clearkan, apa yang saya sampaikan di video saya tersebut sepenuhnya adalah pandangan saya, sikap politik saya. Ini tidak ada hubungannya dengan pandangan politik, sikap politik maupun policy dari DPP PSI dan DPW PSI Yogyakarta. Itu sepenuhnya pandangan saya. Tapi karena itu, mengikuti arahan dari DPP PSI, saya mengajukan permohonan maaf sebesar-besarnya pada segenap pihak bila ternyata video tersebut telah menimbulkan ketersinggungan dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X turut menanggapi pernyataan Ade Armando terkait politik dinasti di daerahnya. Hamengkubuwono X mengatakan bahwa setiap orang berhak berpendapat termasuk Ade Armando. Namun ia menekankan bahwa skema politik di Daerah Istimewa Yogyakarta mengenai konstitusi peralihan telah tertuang di Undang-Undang Dasar Pasal 18B. Dalam pasal 18B ayat 1 berbunyi, negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Gubernur Jogja tersebut mengatakan bahwa undang-undang keistimewaan itu juga mengamanatkan gubernur, yakni Sultan, dan wakil gubernur, yakni Paku Alam. Dirinya pun hanya melaksanakan pemerintahan di Yogyakarta sesuai dengan undang-undang. Sementara itu, pemirsa, Wakil Ketua DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, Huda Triyudiana, turut menanggapi pernyataan politikus PSI Ade Armando yang menilai Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta inkonstitusional lantaran pemilihan gubernur di DIY berdasarkan pada garis keturunan Sri Sultan Hamengkubuwono. Ade Armando juga sempat mengatakan adanya praktik dinasti politik di Daerah Istimewa Yogyakarta. Huda menilai Ade Armando perlu belajar sejarah tanah air lebih dalam sebelum berkomentar di media sosial. Sebab itu juga tak lepas dari peran Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Paduka Paku Alam. Menurut Huda, pernyataan politikus PSI yang mengatakan Yogyakarta menerapkan praktik politik dinasti adalah kebodohan dan kedangkalan pemahaman yang memalukan. Ia menegaskan keistimewaan Yogyakarta diperjuangkan oleh hampir semua elemen dan semua warga saat itu. Hampir aklamasi warga daerah istimewa Yogyakarta menghendaki disahkannya undang-undang keistimewaan. Huda turut mengatakan kepemimpinan Ngarsal Dalem dan Sri Paduka Paku Alam merupakan kehendak masyarakat DIY yang disahkan menjadi undang-undang. Ini adalah sangat demokratis
kehendak masyarakat yang dilegalkan untuk undang-undang keistimewaan. Huda pun menganjurkan Ade Armando sebagai politisi semestinya lebih cermat berstatement, kecuali memang demikian sikap politiknya. Masalah kita Indonesia itu menghargai asal usul tradisi jika bunyi undang-undang keistimewaan itu juga mengamanatkan gubernur, sultan, dan wakil gubernur Pak Alam yang melaksanakan itu aja, ya kan, dinasti atau tidak ya terserah dari sisi mana masyarakat melihatnya. Yang penting tadi kita dipilih itu daerah istimewa, diakui keistimewaannya dari apapun dan menghargai terhadap itu aja. Ini undang-undang itu. Tapi kalau kalimat dinasti atau tidak itu juga nggak ada. Yang penting kita bagian dari republik dan melaksanakan konstitusi. Melalui video ini, saya ingin mengajukan permohonan maaf sebesar-besarnya seandainya video saya yang terakhir tentang politik dinasti telah menimbulkan ketersinggungan dan kegaduhan terutama di daerah istimewa Yogyakarta. Saya sudah mendengar akan ada aksi tangkap Ade Armando dan rencana untuk mendatangi PSI Yogyakarta. Saya harus clearkan, apa yang saya sampaikan di video saya tersebut sepenuhnya adalah pandangan saya, sikap politik saya. Ini tidak ada hubungannya dengan pandangan politik, sikap politik maupun policy dari DPP PSI dan DPW PSI Yogyakarta. Itu sepenuhnya pandangan saya. Tapi karena itu, mengikuti arahan dari DPP PSI, saya mengajukan permohonan maaf sebesar-besarnya pada segenap pihak bila ternyata video tersebut telah menimbulkan ketersinggungan dan kegaduhan. Selamat siang pemirsa, bersama saya Suradita dalam Live Breaking News. Beredar undangan demo yang menangkap kader Partai Solidaritas Indonesia Ade Armando dan ajakan tersebut dijadwalkan pada Senin 4 Desember 2023 hari ini. Undangan itu bertajuk Aksi Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta Tangkap Ade Armando, Pemintas Sejarah Jogja. Undangan itu beredar luas di media sosial dan mengatasnamakan paguyuban masyarakat Ngayogyakarta untuk Sinambungan Keistimewaan atau Paman Usman. Seruan ini juga mengajak masyarakat untuk menyuarakan pendapatnya. Dalam undangan tersebut ditulis aksi bertitik kumpul di parkiran Andong, Pasar Bringharjo, Jalan Sriwedari, Jogja. Mereka berencana menuju kantor DPW PSI DIY pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Diketahui Ade Armando memang sempat menyindir aksi BEM, UI, dan UGM yang mengkritik politik dinasti jelang Pilpres 2024. Menurut Ade, politik dinasti sesungguhnya ada di daerah istimewa Yogyakarta yang menjadi aksi mereka. Kader PSI tersebut juga mengkritik tentang proses pemilu di Yogyakarta yang berbeda dengan banyak wilayah Indonesia lainnya. Di Jogja tidak ada pemilihan gubernur 5 tahun sekali, sebab satu-satunya yang berhak menjadi gubernur adalah raja. Ia kemudian mengatakan bahwa salah satu orang yang turut berkontribusi dalam pengesahan undang-undang tersebut adalah Ganjar Pranowo, yang kini maju sebagai capres nomor urut 3 di Pilpres mendatang. Tak lama setelah pernyataan tersebut viral dan berbuah selebaran ajakan penangkapan dirinya, Ade Armando meminta maaf. Melalui akun Twitternya pada Minggu 3 Desember, ia meminta maaf karena telah membuat gaduh masyarakat Jogja.
Ia menegaskan bahwa pernyataannya soal politik dinasti hanya pandangannya sebagai politisi secara pribadi. Ade turut mengatakan pendapatnya tersebut tidak berkaitan dengan PSI yang saat ini menjadi partainya. Ini saya ingin mengajukan permohonan maaf sebesar-besarnya seandainya video saya yang terakhir tentang politik dinasti telah menimbulkan ketersinggungan dan kegaduhan terutama di daerah istimewa Yogyakarta. Saya sudah mendengar akan ada aksi tangkap Ade Armando dan rencana untuk mendatangi PSI Yogyakarta. Saya harus clearkan, apa yang saya sampaikan di video saya tersebut sepenuhnya adalah pandangan saya, sikap politik saya. Ini tidak ada hubungannya dengan pandangan politik, sikap politik maupun policy dari DPP PSI dan DPW PSI Yogyakarta. Itu sepenuhnya pandangan saya. Tapi karena itu, mengikuti arahan dari DPP PSI, saya mengajukan permohonan maaf sebesar-besarnya pada segenap pihak bila ternyata video tersebut telah menimbulkan ketersinggungan dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X turut menanggapi pernyataan Ade Armando terkait politik dinasti di daerahnya. Hamengkubuwono X mengatakan bahwa setiap orang berhak berpendapat termasuk Ade Armando. Namun ia menekankan bahwa skema politik di Daerah Istimewa Yogyakarta mengenai konstitusi peralihan telah tertuang di Undang-Undang Dasar Pasal 18B. Dalam pasal 18B ayat 1 berbunyi, negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Gubernur Jogja tersebut mengatakan bahwa undang-undang keistimewaan itu juga mengamanatkan gubernur, yakni Sultan, dan wakil gubernur, yakni Paku Alam. Dirinya pun hanya melaksanakan pemerintahan di Yogyakarta sesuai dengan undang-undang. Sementara itu, pemirsa, Wakil Ketua DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, Huda Triyudiana, turut menanggapi pernyataan politikus PSI Ade Armando yang menilai Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta inkonstitusional lantaran pemilihan gubernur di DIY berdasarkan pada garis keturunan Sri Sultan Hamengkubuwono. Ade Armando juga sempat mengatakan adanya praktik dinasti politik di Daerah Istimewa Yogyakarta. Huda menilai Ade Armando perlu belajar sejarah tanah air lebih dalam sebelum berkomentar di media sosial. Sebab itu juga tak lepas dari peran Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Paduka Paku Alam. Menurut Huda, pernyataan politikus PSI yang mengatakan Yogyakarta menerapkan praktik politik dinasti adalah kebodohan dan kedangkalan pemahaman yang memalukan. Ia menegaskan keistimewaan Yogyakarta diperjuangkan oleh hampir semua elemen dan semua warga saat itu. Hampir aklamasi warga Daerah Istimewa Yogyakarta menghendaki disahkannya Undang-Undang Keistimewaan. Huda turut mengatakan kepemimpinan Ngarsal Dalem dan Sri Paduka Paku Alam merupakan kehendak masyarakat DIY yang disahkan menjadi undang-undang. Ini adalah sangat demokratis, kehendak masyarakat yang dilegalkan untuk Undang-Undang Keistimewaan. Huda pun menganjurkan Ade Armando sebagai politisi semestinya lebih cermat berstatement, kecuali memang demikian sikap politiknya. Indonesia
betul tradisi jika bunyi undang-undang kenegaraan itu juga mengamanatkan gubernur, sultan, dan wakil gubernur Pasul Alam yang melaksanakan itu aja, ya kan, dinasti atau tidak ya terserah dari sisi mana masyarakat melihatnya. Yang penting hati kita di sini itu daerah istimewa, diakui keistimewaannya dari asalnya dan menghargai secara itu aja. Ini undang-undang itu tapi kalau kalimat dinasti atau tidak itu juga nggak ada. Yang penting kita bagian dari republik dan melaksanakan konstitusi. Melalui video ini, saya ingin mengajukan permohonan maaf sebesar-besarnya seandainya video saya yang terakhir tentang politik dinasti telah menimbulkan ketersinggungan dan kegaduhan terutama di daerah istimewa Yogyakarta. Saya sudah mendengar akan ada aksi tangkap Ade Armando dan rencana untuk mendatangi PSI Yogyakarta. Saya harus clearkan, apa yang saya sampaikan di video saya tersebut sepenuhnya adalah pandangan saya, sikap politik saya. Ini tidak ada hubungannya dengan pandangan politik, sikap politik maupun policy dari DPP PSI dan DPW PSI Yogyakarta. Itu sepenuhnya pandangan saya. Tapi karena itu, mengikuti arahan dari DPP PSI, saya mengajukan permohonan maaf sebesar-besarnya pada segenap pihak bila ternyata video tersebut telah menimbulkan ketersinggungan dan kegaduhan. Selamat siang pemirsa, bersama saya Suradita dalam Live Breaking News. Beredar undangan demo yang menangkap kader Partai Solidaritas Indonesia Ade Armando dan ajakan tersebut dijadwalkan pada Senin 4 Desember 2023 hari ini. Undangan itu bertajuk Aksi Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta Tangkap Ade Armando Pemintas Sejarah Jogja. Undangan itu beredar luas di media sosial dan mengatasnamakan paguyuban masyarakat Ngayogyakarta untuk Sinambungan Keistimewaan atau Paman Usman. Seruan ini juga mengajak masyarakat untuk menyuarakan pendapatnya. Dalam undangan tersebut ditulis aksi bertitik kumpul di parkiran Andong, Pasar Bringharjo, Jalan Sriwedari, Jogja. Mereka berencana menuju kantor DPW PSI DIY pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Diketahui Ade Armando memang sempat menyindir aksi BEM-UI dan UGM yang mengkritik politik dinasti jelang Pilpres 2024. Menurut Ade, politik dinasti sesungguhnya ada di daerah istimewa Yogyakarta yang menjadi aksi mereka. Kader PSI tersebut juga mengkritik tentang proses pemilu di Yogyakarta yang berbeda dengan banyak wilayah Indonesia lainnya.